Jenazah Hudiar Nohapa korban longsor Ciganjur dimakamkan di tempat pemakaman umum Pisangan, Jakarta Selatan siang tadi. Suami almarhum yang merupakan salah satu korban luka turut menghantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. Suasana haru mengiringi pemakaman Hudiar Nohapa, jenazah korban longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu sore kemarin. Pudari dikebumikan di tempat pemakaman umum Pisangan, Ragunan, Jakarta Selatan siang tadi. Suami korban Ade Chandra yang merupakan satu dari dua korban luka menghadiri prosesi pemakaman sang istri. Ibu korban pun tak menyangka atas kepergian anaknya. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan sayang keluarga. Anaknya baik, hormat semua orang, semua sayang keluarga, semuanya sayang keluarga dia. Mau siapapun sayang, sampai anak sambungnya dia sayang. Selain mengakibatkan korban jiwa, longsor di Ciganjur ini juga mengakibatkan banjir dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan malam tadi. Satu warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya usai tersapu longsor. Warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum PPSU mengevakuasi diri dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang longsor. Sementara itu 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait longsor dan banjir di Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami Nurman, saksi mata longsor dan banjir. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nurman. Selamat sore Bapak. Ya, Selamat sore. Ya, Pak Nurman, bisa diceritakan kepada kami bagaimana detik-detik terjadinya longsor? Anda waktu itu ada di mana, Pak? Ya pada saat sore kemarin sekitar pukul jam 18 saya dapat informasi dari Bapak Safei, Ketua RT 4 RW 2, yang menginformasikan bahwa di wilayahnya itu terdapat longsor pada saat itu. Nah, lalu kami dari tim PPSU Kelurahan Ciganjur langsung turun ke TKP untuk mengecek, dan ternyata pada saat itu kita lihat ada longsor yang longsor tembok yang lumayan panjang. Lalu kemudian karena pada saat itu imbas dari longsor air jadi melimpah ke rumah warga dan arusnya sangat deras, cukup benar-benar deras. Akhirnya kami mengambil tambang untuk safety evakuasi. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam gang-gang tersebut. Lalu ada informasi bahwa ada warga yang tertimpa reruntuhan tembok. Nah, pada saat itu kita agak kesulitan masuk karena pintunya itu terkena tembok, jadi kita susah masuk. Akhirnya kami dengan warga itu melepas jendela kita lepas dua-duanya, lalu kita masuk. Nah, akhirnya di situ kita angkat beberapa puing-puing reruntuhan dari tembok tersebut. Nah, akhirnya ditemui ada seseorang yang tertimbun di situ. Nah, pada saat itu setelah kita angkat, langsung kita evakuasi, langsung kita bawa ke jarak lumayan arus lumayan panjang dengan menggunakan tambang dan digotong di atas ke tempat yang tinggi, lalu kita serahkan ke tim medis. Seperti itu, Pak. Ada berapa rumah, Pak Nurman, yang Anda lihat terseret longsor ini? Kalau rumah yang parah itu sekitar 5 rumah yang parah yang kena reruntuhan. Tapi imbasnya itu ada sekitar 300-an rumah yang terkena imbas akibat dari longsor tersebut. Pak, ini malam sebelumnya kan sempat terjadi hujan deras begitu. Apakah longsor ini terjadi setelah banjir atau sebelum banjir, Pak?
Ya, longsor ini terjadi ya karena pada saat sore itu hujan benar-benar deras. Dimanapun jalan-jalan besar pun itu benar-benar karena volume air itu benar-benar besar, ya mungkin bisa mengkikis terjadinya bisa terjadi longsor karena deras banget hujannya pada saat itu. Berapa lama Pak waktunya antara banjir terjadi kemudian longsor itu durasinya berapa lama Pak berselangnya? Ya pada saat itu nggak lama ya, pas hujan itu hujan deras itu sekitar 10 menit itu saya langsung dilaporkan. Setelah hujan 10 menitnya sekitar 10 menit saya dilaporkan oleh Pak RT tentang masalah kejadian longsor tersebut. Oke. Berapa kepala keluarga Pak yang terdampak akibat longsor ini? Aduh, saya kalau ke kepala keluarga itu tidak hafal ya. Mungkin saya tahunya mungkin informasi ada sekitar 300 rumah. Oke. Dampaknya. Lalu bagaimana Pak proses penyelamatan terhadap orang-orang yang terdampak Pak? Ya, setelah kami turun pertama ke lapangan, lalu dari tim damkar dan tim yang lain-lainnya itu dari Basarnas, dari tim SAR itu langsung turun semua ikut mengevakuasi semuanya. Apakah di tempat Anda ini Pak sering kejadian seperti ini, sering longsor atau banjir Pak? Ya, pernah pada tahun sekitar saya lupa, tahun 2016 pernah terjadi longsor di sini juga, di sebelahnya. Oke, itu artinya sudah lama ya Pak ya, sekitar 14 tahun yang lalu dan Sudah artinya lama. warga pun tidak pernah menyangka bahwa longsor ini akan bisa menghempas tiba-tiba. Ya, karena sudah pernah pernah terjadi longsor ya mungkin juga setelah itu mungkin mereka juga selalu waspada hidupnya karena di dekat tinggian dari pagar tersebut. Jadi saat banjir terjadi begitu Pak, apakah warga memang sudah mengevakuasi dirinya masing-masing? Karena kan Anda mengatakan cukup banyak begitu 300 rumah yang terdampak, atau memang mereka dievakuasi oleh petugas begitu, baru mereka akhirnya keluar dari rumah? Ya, jadi begini, sebagian mereka kita evakuasi, ya, sebagian mereka yang masih tinggal di atas karena ada rumah di sini banyak juga yang lantai 2. Jadi yang mereka yang yang kita evakuasi duluan itu mereka yang rumahnya tidak tingkat gitu, seperti itu. Dan mereka juga banyak juga yang secara mandiri mereka evakuasi sendiri juga, gitu, seperti itu. Oke Pak Nurman, ini di belakang Anda kan cukup banyak begitu rumah-rumah yang berada di pinggir bibir longsor ini, ada sebagian besar lantai 2 begitu. Apakah mereka masih bertahan di rumahnya atau memilih untuk mengungsi karena kondisi tanah yang tidak aman? Ya, pada saat kejadian sebagian yang mereka yang rumahnya tidak tingkat itu, ya mereka evakuasi, dan ke mereka yang rumahnya tingkat itu tadinya mereka itu tidak mau dievakuasi, tetapi setelah dari tim semua mengevakuasi semuanya dari korban tersebut, akhirnya mereka juga mau yang tinggal di lantai 2, seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada warga yang berada di area longsor dan juga area banjir ini yang bertahan di rumahnya begitu, semuanya sudah di tempat pengungsian? Oh iya, tidak ada. Tadi dari pagi para korban itu mereka mulai membersihkan rumah mereka masing-masing. Seperti itu. Apa yang sangat dibutuhkan oleh warga saat ini Pak? Ya, kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sangat di sini membantu saudaranya dari pagi, dari malam sampai dengan saat ini itu bantuan luar biasa. Bantuannya benar-benar bantuan makanan, minuman, alat-alat kebutuhan rumah tangga itu luar biasa bantuannya. Kepedulian masyarakat luar biasa di sini. Seperti itu Pak. Jadi sudah cukup begitu ya Pak bantuannya di sana? Ya kalau dibilang cukup ya mungkin ada perlu bantuan lain, mungkin nanti kita tergantung warganya saja Bu. Mengenai ketersediaan air bersih Pak? Dan ketersediaan air bersih, di sini ada pengungsian di sini, ada beberapa titik pengungsian di sini Pak.
Baik, Pak Nurman, sekarang kondisinya banjirnya sudah benar-benar surut, tidak ada lagi Pak, atau masih ada beberapa rumah yang mungkin terendam? Ya masih tetap ada karena sekarang sedang dikerjakan oleh alat berat untuk pengerukan pagar yang roboh itu, agar supaya aliran kalinya itu tidak terhambat. Jadi sekarang masih proses, ya banjirnya nggak seperti kemarin udah mulai surut. Apakah ada Pak Nurman yang warga yang sudah kembali menempati rumahnya atau mereka semua masih tetap bertahan di pengungsian? Karena mungkin aliran listrik pada saat kemarin itu langsung diputus oleh PLN karena mengingat faktor membahayakan, sampai dengan saat ini PLN belum menghidupkan kembali listrik, jadi warga itu masih sebagian berada di pengungsian. Dan ada juga mereka karena mungkin banyak saudaranya di sini, mereka tidak di pengungsian tapi mereka tinggal di rumah saudara-saudaranya di sekitar lokasi ini. Mengenai kunjungan gubernur Pak, apa yang disampaikan warga langsung kepada gubernur? Saya mohon maaf tadi agak jauh Pak, jadi nggak tahu tadi gubernur ngomong seperti apa Pak. Oke, baik. Kita berharap yang terbaik untuk semua masyarakat, Siap, Pak. utamanya warga yang terdampak di sana. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya berbincang bersama kami. Dampak hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir menyebabkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali tertimbun longsor. Longsor juga menyebabkan tembok pura warga roboh. Kondisi rumah salah seorang warga di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali, rata dengan tanah. Warga gotong royong membantu membersihkan material longsor. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kecamatan Tembuku sekitar pukul 1 dini hari. Dampak longsor tersebut juga menyebabkan tembok pura keluarga korban juga roboh. Longsornya besar. Bangunan berupa apa ini yang tertimbun? Bangunan yang berupa tertimbun kamar mandi, dapur, tempat tidur. Pada saat kejadian ada orang tidur juga di dalamnya? Kebetulan pada saat kejadian itu kebetulan yang tidur di dalamnya itu sudah bangun karena ada longsor kecil